A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Maji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pengajian kita, marilah kita berdoa bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah, rezeki kita lancar, dan diberikan kesehatan, dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Fatihah kita kirimkan kepada Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan pahalanya selalu mengalir kepada beliau dan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Ala hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Majid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pengajian kita, yaitu kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Pada 2 minggu yang lalu kita membahas yang berkaitan dengan doa dan bacaan-bacaan di hari dan malam Jumat, ya. Dan malam Jumat atau hari Jumat adalah kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, kemudian kita banyak berbuat baik dan beramal soleh. Dan di antara hari dan malam Jumat itu ada satu waktu yang memang itu mustajab. Waktu tersebut para ulama atau dalam hadis Rasulullah SAW memberikan isyarat, yaitu habis sholat asar, ya, sampai sebelum sholat maghrib di hari Jumat, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk tema yang berkaitan dengan Al-Azkar Al-Masru'iyah fi Al-Idaini, yaitu zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang disyariatkan pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pada hari ini kita masuk dalam bulan Zulqa'dah, yaitu 16 Zulqa'dah, ya. Dan di kalender itu 10 Zulhijjahnya atau pada Hari Raya Idul Adha-nya jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau situ hari Rabu. Tapi hari Arafahnya kalau menurut kalender itu tanggal 26 Mei atau hari Selasa, ya. Ilam annahu yustahabbu ihya'u lailatil idaini.
bizikrillah ta'ala wassalatu wa ghairihima minat ta'at. Pada malam Idul Fitri atau Idul Adha ya, dianjurkan atau disunnahkan menghidupkan malam-malam Idul Fitri atau Idul Adha dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak berzikir, kemudian sholat dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya ya. Artinya banyak berdoa, banyak berzikir, membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya pada malam Idul Fitri atau Idul Adha ya. Jadi malam Idul Fitri atau Idul Adha atau Idul Adha, Idul Fitri itu kan sekali dalam setahun ya. Artinya kita hidupkan malamnya ya dengan kita bertakbir, dengan zikir kepada Allah, dengan kita bersolawat, dengan kita sholat sunnah yang lainnya ya. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahyal lailatal Id lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Man qama lailatal Idaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha ya, penuh dengan ihtisab, yaitu mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala Allah, penuh dengan kesungguh-sungguhan, maka kolbunya itu tidak akan pernah mati atau tidak pernah mati di antara kolbu-kolbu yang lainnya. Atau kolbu-kolbu yang lain itu mati, maka kolbu orang yang menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha itu tidak pernah mati. Itu perbandingannya kalbunya orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam Idul Fitri atau Idul Adha dengan orang-orang yang tidak menghidupkan tersebut. Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan kalbu yang yang hidup ya, artinya kalbu yang selalu bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawajuh di sini adalah kesadaran, sadar akan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Kadang-kadang kan kita ada orang yang di depan kita, ketika ditanya siapa yang lewat tadi, kadang kita nggak tahu. Artinya itu kita tidak sadar dengan apa yang kita lihat, walaupun mata kita melihatnya. Ya, panca indera kita melihatnya, tapi kadang kolbu kita tidak sadar. Nah, itu yang dimaksud dengan kolbu yang hidup tadi, itu kolbu yang selalu sadar, ya, sadar tentang kewajibannya, sadar tentang kewajiban-kewajibannya, baik itu berhubungan dengan makhluk yang lain maupun kewajiban-kewajibannya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mendapatkan kolbu yang sadar, yang tawajuh ilallah, dan kolbu yang hidup, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita menjadi tenang ya. Walaupun hadis tersebut ya di kalangan para perawi hadis atau para ulama menilainya hadis tersebut adalah hadis dhaif ya, tapi dalam hal fadailul amal atau dalam hal keutamaan-keutamaan dalam
beribadah itu tidak tidak dipermasalahkan ya, selama hadis tersebut bukan hal-hal yang sifatnya ijtihadi ya. Tapi kalau dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal peningkatan beribadah, maka itu tidak masalah dalam hal memakai hadis-hadis dhaif tersebut, sebagaimana yang telah kita bahas pada bab-bab sebelumnya ya. Wahtalafal ulama fil qadari allazi yahsilu bihil ihya, fal azharu annahu la yafi illa bi mu'zamil lail wa qila yahsilu bi sa'atin. Para ulama berbeda pendapat mengenai menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha tersebut. Apakah menghidupkannya itu seluruh malam ya, dari habis maghrib itu sampai sholat subuh atau terbitnya fajar, atau hanya seperdua saja atau hanya sepertiga saja. Dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa seluruh malam, ada yang mengatakan bahwa seperdua malam, ada yang mengatakan bahwa yahsilu bisaati, atau hanya sepertiga atau beberapa saat saja pada malam Idul Fitri atau Idul Adha ya. Dengan kata lain bahwa jangan sampai pada malam Idul Fitri atau Idul Adha hanya berlalu begitu saja. Nah, dan memang kita banyak kesibukan seperti kita menyiapkan persiapan Idul Fitri atau Idul Adha ya, kayak ibu-ibu yang memasak ya. Ada juga yang lainnya menyiapkan, yang membantu ibu-ibu ya di dapur. Tapi di sini juga dikatakan bahwa menghidupkan malam-malam Idul Fitri atau Idul Adha itu dalam keadaan apa saja, misalkan dalam keadaan duduk ya, dalam keadaan berbaring, atau dalam keadaan ala firashihi, atau di jalan ya, menghidupkan malam itu dengan kita mengumandangkan takbir, itu dibolehkan ya. Yang penting kita pada malam Idul Adha atau Idul Fitri tersebut kita dengan penuh ihtisaban, penuh dengan kesadaran dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Wa yustahabbu takbir lailatul idaini wa yustahabbu fi idil fitri min ghurubi syamsi ila ikrimal imam di sholatil id. Disunahkan atau dianjurkan secara kuat ya, mustahab ya, dengan takbir ya pada dua malam tersebut, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha pada malamnya ya. Yastahabu fi Idul Fitri, pada hari raya Idul Fitri itu sejak ghurubis syams, sejak tenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari, sampai imam itu mengumandangkan takbiratul ihram dalam sholat Idul Fitri ya. Wistahabu dzalika khalfu sholawat ya ghairiha minal akhwali wa yaksiru minhu inda izdihamin nas ya. Ya, pada orang-orang yang banyak ya, itu dianjurkan yakabbiru masyan, atau dia bertakbir sambil dia berjalan. Ya, itu yang sudah kita lakukan, mungkin tradisi-tradisi di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya, bertakbir takbir kelilingnya ya. Ada yang bahkan di daerah saya itu mereka perlombakan tuh kearifan lokal setiap masjid. Jadi setiap masjid itu mengutus jamaahnya untuk berkeliling
di kota atau berhenti di alun-alun, karena di setiap kota itu ada alun-alunnya itu, dan itu sangat bagus. Itu yang disebut di sini adalah bertakbirnya masyian, ya, sambil berjalan. Artinya takbir keliling itu juga ada dasarnya dan dibenarkan para ulama. Makanya kemarin itu ketika ada singgungan takbir keliling itu di Bali bahwa bertepatan dengan hari Nyepi, itu juga ya banyak yang memberikan komentar, ya. Wajalisan wa muttajian, ya, juga bertakbir itu secara duduk, ya. Itu juga yang kita lakukan di masjid-masjid, ya, atau kita berada di rumah, ya, boleh kita bertakbir sendiri, ya, atau muttajian dalam keadaan kita berbaring, ya, itu boleh, ya. Tadi itu masyian, ya, masyian itu adalah berjalan, ya, sambil berjalan, berarti itu takbir keliling, ya. Kemudian jalisan, ya, dan dalam keadaan kita duduk itu boleh. Wa muttajian dalam keadaan kita berbaring. Wa fi tariqihi atau dalam perjalanan. Kita kan malam Idul Fitri atau Idul Adha, kadang kita masih di dalam perjalanan menuju rumah kita, ya, orang-orang yang mudik ke kampung halaman, ya. Itu boleh melakukan takbir itu di perjalanan. Wa fil masjid, dan juga di masjid, ya, boleh, ya, melakukan takbir, ya. Wa ala firashi, dan juga di atas kasurnya, ya, artinya mau tidur, itu boleh juga melakukan takbir, yang penting tidak mengganggu orang-orang sekelilingnya, ya, dalam hatinya, ya. Itu yang berkaitan dengan takbir itu, tempat-tempat takbir dan waktu-waktu takbir itu dibahas dalam kitab Al-Azkar ini. Wa amma Idul Adha fayukabbiru fihi min ba'da salati subhi min yaumi Arafah ila ayyusallil asra min akhiri ayami tasrik. Sementara kalau waktu takbir Idul Adha itu adalah dimulainya setelah sholat subuh hari Arafah. Kalau hari ini hari Arafah, maka subuh tadi itu sudah boleh kita takbir, ya, hari Arafah. Sampai kapan? Sampai sholat asar hari tasyrik, ya, 11, 12, 13 sholat asarnya. Itu sampai di situ waktunya untuk dikumandangkannya takbir. Bukan berarti di hari-hari yang lain tidak boleh kita bertakbir Allahu Akbar, tapi di sini disebutkan al-masyru'iyat, yang disyariatkan dan ditekankan di situ, ya. Ya. Wa qala ashabuna lafzu takbir ayakul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hakada salasan mutawaliyah, ya. Jadi lafaznya takbir itu adalah Allahu Akbar 3 kali, ya, dan berturut-turut, ya, tidak boleh ada jeda-jeda, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang disebut dengan salasan mutawaliyat, ya. Wa yukarriru hadza ala hasbi iradatihi. Dan ini bisa mengulang-ulangnya, ya, sebanyak yang dia mau, ya. Ya, kita misalkan di masjid ini kan bisa giliran, ya, bertakbir, ya, menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha di masjid, ya.
Qala Syafi'i wal ashab, Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, ya, fa in zada faqala, ya, menambahkan dengan memberi, dia menambahkan, ya, kalimat dari takbir tersebut, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Karena hasanah itu lebih baik, ya. Itu dari tambahan Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, dan memang itu kita lakukan dan itu lebih baik. Wa qala jama'atun min ashabina la ba'sa ayaqulu ma'i tadahun nas wa huwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu boleh dan itu tidak apa-apa, ya, dalam hal kita lakukan takbir tersebut, ya. Ilam anna takbir masru'un ba'da kulli sholatin tusolli fi ayyamin takbir. Ketahuilah bahwa bertakbir tadi itu adalah disyariatkan atau disunahkan atau dikandungkan setelah sholat di hari-hari yang memang disyariatkan untuk bertakbir. Sawa'un kanat faridatan au nafilatan au sholati janazah wa kana faridah muaddatan au maqdiyah au manzuratan fi bab hadza la fi laisa hadza mawdi basata. Entah itu sholatnya adalah sholat fardu atau sholat nafilah, sholat sunnah, ya. Dan juga di sini adalah sholat sholat jenazah, ya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd, ya. Dan kita juga sudah melakukannya setelah sholat fardu, ya, kita lakukan hal tersebut. Nah, untuk bertakbir ini bukan hanya kita di masjid saja, ya, tapi kita juga berada di rumah. Misalkan pada malam itu kita sholat sunnah, ya, atau sholat tahajud, dan boleh kita sendiri untuk bertakbir di rumah kalau kita tidak sempat untuk datang ke masjid. Yang penting di rumahnya tidak ada speakernya. Kalau ada speakernya kan itu bisa mengganggu orang-orang di sekelilingnya, bisa mengganggu tidurnya orang-orang sekelilingnya. Tapi dengan kita melakukan sendiri di situ, ya, pada malam Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Wasunnatu ayyukabir fi salatil Eid qabla qira'ati takbirati zawaid. Yukabbiru fi raq'atil awal sab'a takbirati wa takbiratul iftitah. Nah, takbir ini itu juga dilakukan pada saat sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Disunahkan rakaat yang pertama itu adalah 7 kali. Dan rakaat yang kedua adalah 5 kali, ya, di luar dari takbiratul ihram Allahu akbar. Berarti kalau ditambah dengan takbiratul ihramnya adalah 8 kali. Itu disunahkan. Pertanyaannya, apakah boleh kalau kita misalkan imam itu lupa takbir tersebut 7 kali atau 5 kali, itu tetap sah sholatnya? Atau dia kelupaan dari 7 kali itu misalkan 6 kali atau berapa kali. Kadang-kadang kan
imam itu lupa apakah sudah berapa kali ini hitungan ininya. Hanya ada yang taruh apa namanya ya, ada macam-macam. Imam punya cara sendiri untuk menghitungnya 7 kali atau 5 kali ya. Tapi kadang juga lupa ya, itu tetap sah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Atau kita makmum, itu kita terlambat untuk mengikuti mengikuti untuk takbir tadi itu ya, 7 kali atau 5 kali. Kita datangnya misalkan imamnya sudah membaca surat Al-Fatihah dan kita tetap, yaitu sah ya sholatnya ya, dalam hal sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha di sini. Karena di sini dikatakan bahwa disunahkan ya, bukan berarti diwajibkan di sini ya. Dan di sela-sela takbir tersebut kita disunahkan untuk membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar ya. Wa qala ashabuna qala ba'd ashabina yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Wa qala Abu Nasr wa Ibnu Siba wa ghairu min ashabina qala ma'na nas hasana wallahu akbar kabir walhamdulillahi katsir subhanallahi wa ta'ala wasila. Wala hajra fi syai'in minhu ya. Ya, di sela-sela tersebut ya kita disunahkan untuk membaca kalimat ini ya. Walau taraka jami'u hadza dzikri wa taraka takbirat as-sabu wal khamsu sahhat salatu. Ini yang ininya ya. Walau taraka jami'u hadza dzikri, kalau apa yang zikir ini tadi itu ya, wa taraka takbirat as-sab' wal khams, meninggalkan takbir yang 7 dan yang 5, tetap sah salatnya, sahhat salatuhu wala yasjudu lisahwi ya, tetap sah salatnya dan tidak perlu untuk sujud sahwi ya. Walau nasiyat takbirat hatta iqtal qira'atu lam yarji ila takbirat alal qawli as-sahih wa sabiq qalu dhaif annahu yarji ilaihi wa amma al-khutbatani fi salatil aidi fa yustahabbu ay yukabbira fi iftitahil awwal tis'an wa fi tsaniyah sab'an ya. Kalau untuk khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, khutbah pertama itu disunahkan untuk tis'an, berarti 9 kali untuk bertakbir ya, untuk khutbah pertama. Untuk khutbah yang kedua itu disunahkan untuk 7 kali. Wa amal qira'ati salatil Aid fa qad taqaddam bayanu ashabu ayaqra fiha fi bayan sifati askari salat. Wa huwa annahu yaqra fil ula ba'da al-Fatihati suratun fi qaf wa fi tsaniyah iqtarabatis sa'ah. Wa in syaa fil ula, kalau dia ingin yang pertama itu disunahkan untuk membaca surat Al-A'la sabbihi isma rabbika Al-A'la ya. Dan yang kedua adalah hal ataka hadisul ghasyiyah atau surat Al-Ghasyiyah. Itu disunahkan. Bukan berarti tidak boleh membaca ayat-ayat yang lain ya. Kalau misalkan kadang kan kita membaca Sabbihi isma rabbika dan hal ataka hadisul ghasyiyah, kadang kita itu terkecoh ya. Fadzakir in nafa'ati dzikra, itu kadang terkecoh di situ ya. Daripada kita misalkan kita tidak nyaman, ya boleh kita mengambil surah yang lain atau ayat
yang lain, ya. Karena ada juga salah satu masjid itu mewajibkan imam itu. Saya pernah itu untuk imam di kampung itu harus baca surat itu, ya, surat apa namanya Sabisma tadi itu, dan keduanya adalah al-Ghashiyah. Pada waktu itu saya bilang itu apa namanya, artinya tidak nyaman dia sampai ini apa salah mengucapkannya, ya, mengabulkan surat tersebut, ya, terpaksa saya pakai ayat yang lain, dan itu boleh, ya, dan di sini adalah artinya anjurannya, ya, dalam sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, ya. Saya kira itu berkaitan dengan zikir-zikir pada sholat atau pada malam Idul Fitri atau Idul Adha. Dan yang paling penting adalah kita sebentar lagi akan kita masuk sholat Idul Adha, ya, dan mudah-mudahan kita bisa mengisinya dan menghidupkan pada malam sholat Idul Adha tersebut, ya. Dan kita bertakbirnya tadi itu atau dianjurkannya setelah sholat subuh di hari Arafah sampai sholat asar di hari Tasyrik atau hari yang ketiga dari hari Tasyrik, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.